Pandemi corona melanda berbagai negara di dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Hingga kini belum juga usai. Kasus COVID-19 di seluruh dunia terlihat semakin meningkat dari hari ke hari. Sementara itu, kematian akibat COVID-19 ini berjumlah 783.348 jiwa. Bukan hanya jumlah kasus dan kematian, angka pasien sembuh juga mengalami kenaikan. Dengan masuknya COVID ke Indonesia, rakyat kemana-mana harus memakai masker. Namun, masih saja ada yang terkena virus corona. Bahkan, grafiknya selalu meningkat. Sehingga banyak rumah sakit dipenuhi pasien COVID. Ada yang sembuh dan pulang ke rumah, ada pula yang meninggal dan dimakamkan dengan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah corona, serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah melihat sekilas tayangan tentang wabah COVID-19. Kira-kira sikap yang seperti apa saat kita berada dalam kondisi tersebut? Apakah kita bersikap pesimis, pasrah dengan keadaan, ataukah optimis bahwa wabah ini pasti berakhir? Pastinya saat seperti ini butuh berpikir positif atau optimis, selalu berusaha atau ikhtiar dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari sifat optimis adalah sifat pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi semua persoalan. Orang yang memiliki sifat optimis selalu memandang permasalahan menjadi sebuah tantangan. Apalagi saat yang seperti ini, wabah corona yang melanda bangsa ini banyak menjadikan orang-orang lalu optimis mencari solusi untuk bisa melawan wabah corona ini. Setidaknya ada 6 ciri-ciri orang yang memiliki sifat optimis. Pertama, memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Jadi orang yang memiliki sifat optimis selalu berprasangka baik terhadap pekerjaan yang belum dia laksanakan. Kemudian yang kedua, dia memiliki atau melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Ini ciri yang kedua orang-orang optimis. Ciri yang ketiga, adalah mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya. Yang keempat, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan dan kemungkinan. Tadi kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Ciri yang keempat. Ciri yang kelima, dalam situasi sulit selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil. Sesulit apapun, orang yang memiliki sikap optimis, dia mencari celah untuk mencari sebuah kemudahan atau ada sebuah keberhasilan. Ciri yang keenam, orang yang optimis adalah memiliki wajah yang berseri-seri dan mudah tersenyum. Mari kita baca dalil optimis Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas. Semoga tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang melampaui batas artinya yaitu perbuatan dosa. Perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah, hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tertulis di dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi, setiap perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis yaitu perbuatan melampaui batas atau perbuatan dosa. Dosa kecil maupun dosa besar yang pernah dilakukan seseorang, segera dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Allah akan mengampuni semua dosa manusia asalkan hambanya mau bertaubat. Artinya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat juga mengandung pengertian meratapi perbuatan dosa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mengikutinya dengan kebajikan. Nah, inilah isi dari ataupun kandungan Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu keinginan, harapan, atau cita-cita. Jadi, ikhtiar itu adalah sebuah usaha, keinginan, harapan secara bersungguh-sungguh dan diikuti praktek ataupun usaha. Salah satu bentuk ikhtiar yang pertama adalah untuk pelajar misalkan. Kalau ingin pandai, tentunya harus belajar. Nah, kalau pengen hidup enak, berkecukupan, harus mau bekerja keras. Kalau pengen punya tabungan, tentunya harus hidup hemat. Dan ketika pada saat seperti ini, kalau pengen tubuh kita sehat, harus menjaga kesehatan. Pakai masker, misalkan cuci tangan. Kalau kita sakit, kalau pengen sembuh, tentunya harus berubah. Itu adalah bentuk dari ikhtiar atau usaha kita. Ayo kita baca dalil ikhtiar surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Thumma yujzahul jazaa'al awfa. Artinya, dan bahwa insan hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Dan sebenarnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberikan jawaban kepadanya dengan jawaban yang paling sempurna. Setelah usaha itu kita laksanakan, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus pasrahkan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa semoga kita tidak terkena corona, tidak terjangkit dari virus corona. Dan itu namanya adalah tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ketika kita sudah berusaha secara maksimal, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Biar Allah yang menentukan kita terkena penyakit COVID-19 atau tidak. Itu kalau terkait dengan kasus corona. Akan tapi untuk pelajar, misalkan sudah belajar secara maksimal, akan tetapi ketika melaksanakan ujian, sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kalian melaksanakan ikhtiar atau berusaha. Oke anak-anak, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis ketika menghadapi suatu permasalahan, ikhtiar selalu berusaha, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan demikian dalam kehidupan kita tidak terlalu terbebani dengan kehidupan yang ada. Oke, kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mengamati video pembelajaran kali ini, kalian silahkan merangkum materi yang telah saya berikan, tulis hal-hal yang belum difahami, kemudian dikirim di kolom komentar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.